Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Mengutip dari ucapan kata bijak Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah. Ini akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Maka di video kali ini, Banjar Alkisah akan mengulas sejarah jejak Soekarno datang ke Amuntai pada 69 tahun silam. Sobat sanak semuanya, 69 tahun silam atau hari Minggu 25 Januari 1953, dalam sejarahnya sang proklamator pernah menginjakan kakinya di bumi Lambung Mangkurat, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Amuntai yang sekarang menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang mana kala itu Kabupaten Hulu Sungai Utara baru berusia sekitar 1 tahun setelah memisahkan diri dari Kabupaten Kandangan atau Ondra Abdeling Kandangan dalam lingkup Abdeling Hulu Sungai atau Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sekarang. Diceritakan kedatangan Presiden Soekarno kala itu di samping sebagai kunjungan kepala negara ke wilayah yang baru bergabung dengan Republik Indonesia, namun juga terkait digelarnya rapat samudra yang diselenggarakan di Amuntai pada 25 Januari 1953. Bahkan dengan menggunakan sebuah kapal menyusuri Sungai Barito dari Banjarmasin ke wilayah-wilayah hulu sungai, khususnya Amuntai. Kedatangan Presiden pertama Republik Indonesia kala itu disambut antusias ratusan, bahkan mungkin ribuan rakyat di Amuntai. Sebelum mengikuti jalannya rapat di Amuntai, rombongan kapal Presiden Soekarno terlebih dulu merapat di dermaga pelabuhan di Alabiu, sekarang Kecamatan Sungai Pandan. Pro dan kontra muncul ketika isu sensitif disinggung Soekarno dalam pidatonya di lapangan Merdeka Amuntai 27 Januari 1953 mengenai masalah agama dan dasar ideologi negara. Dalam pidato tanpa persiapan ketika dia melihat slogan-slogan yang diperlihatkan massa yang berbunyi, "Harap jelaskan, negara nasional atau negara Islam?" Soekarno mengemukakan alasan, bila negara Islam dibentuk, maka daerah yang penduduknya bukan Islam akan memisahkan diri dari Republik. Pada mulanya pidato Soekarno yang disampaikan di Amuntai ini tidak banyak menarik perhatian. Kemudian sesudah isinya diketahui lebih luas, timbul gelombang kontra. Soekarno diserang bukan saja karena membela alasan konstitusional mendukung negara sekuler, tetapi juga karena tidak membedakan antara mereka yang ingin negara Islam. Reaksi-reaksi jengkel juga muncul dari Aceh ketika Soekarno harus memberikan penjelasan isi pidatonya di Amuntai. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanpa pamrih, oleh pemerintahan pusat bukannya dibangun dan ditata kembali, malahan Aceh dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, dayah-dayah, Maunesah, dan sebagainya yang hancur karena peperangan melawan penjajahan Belanda dibiarkan porak-poranda. Selain itu, demi alasan persatuan, Presiden Soekarno menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Presiden Soekarno menegaskan dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Januari 1953,
Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban politik, pada September 1953, Tengku Daud Bereh memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan DITII atau Darul Islam Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Kekecewaan terhadap Soekarno tetap digenggamnya. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kenyataan ini oleh rakyat Aceh dulu dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan. Dari fakta sejarah ini, semoga kita senantiasa mengambil hal positif yang mungkin tidak mengurangi kehormatan sang proklamator Soekarno. Karena selain kondisi Indonesia yang pada saat itu mengalami beberapa serangan Belanda, bahkan berbagai pemberontakan membuat sang proklamator sebagai sosok pemimpin pasti sulit akan membuat suatu kebijakan dan keputusan yang akan diambilnya. Itulah sejarah antara Aceh dan Presiden Soekarno. Bukalah mata hatimu wahai pemuda, salam mata hati pemuda, salam jas merah. Video kali ini kita akan mengulas jejak sejarah Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Tentunya kita mengutip dari catatan sejarah, baik dari media tulis ataupun catatan arsip daerah. Orang Kalimantan pasti sudah tidak asing dengan nama Anjir Tamban dan Anjir Serapat. Dua daerah ini tak lepas dari sejarah pertanian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kalsel dan Kalteng adalah wilayah yang sangat potensial untuk persawahan. Namun dua daerah ini memiliki tanah gambut yang tidak terlalu baik untuk persawahan karena tanahnya mengandung asam. Namun akhirnya bisa digunakan untuk persawahan setelah adanya kanal atau anjir. Atau bahasa yang populer ialah terusan. Dengan adanya kanal atau anjir dalam sebutan orang Kalimantan inilah, air bisa mengalir ke sungai dan membawa zat asam keluar. Presiden pertama Indonesia, Soekarno atau lebih dikenal dengan sebutan Bung Karno, pernah menyusuri sungai dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama 2 hari penuh. Pada tahun 1957 itu dilakukan untuk menghadiri peresmian monumen atau tugu ibu kota Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saat dikunjungi Presiden pertama Indonesia, Palangkaraya masih berupa dusun kecil bernama Pahandut. Nah, kanal atau anjir yang pernah dilewati oleh Presiden Soekarno saat susur sungai dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Tengah ialah kanal ini sudah ada sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Kanal dibuat dari tepian Sungai Barito sampai ke Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Maka dari itu, dua anjir itu sekarang terkenal dengan nama daerah Anjir Tamban dan Anjir Serapat. Dua daerah anjir itu terkenal sebagai penghasil padi di Kalimantan. Kanal atau terusan atau anjir pernah menjadi urat nadi transportasi yang menghubungkan antara Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Walaupun sekarang ini terusan Anjir Serapat sudah terusan yang sangat sepi. Terusan inilah pada Juli 1957 Soekarno bertolak dari Banjarmasin menuju jantung Borneo. Perjalanan Soekarno dilakukan melalui Anjir Serapat yang menghubungkan Sungai Barito ke Sungai Kuala Kapuas. Terusan Serapat atau Anjir Serapat dengan lebar 30 meter dan panjang 28 km dibuat pada era Wihebord, penguasa tertinggi Belanda di Kalimantan Selatan tahun 1880-1890 dengan memanfaatkan kemampuan tradisional orang Banjar. Dengan alat yang disebut sundak, papan tipis dan kayu ulin, orang Banjar membuat kanal-kanal atau terusan. Nah, sobat sanak semuanya, sejak jalan darat Trans Kalimantan dari Banjarmasin ke Palangkaraya mulai lancar pada tahun 2002.
Sungai dan kanal yang menghubungkan dua kota ini diabaikan. Tak ada lagi pengerukan, sehingga sungai dan kanal makin dangkal. Pendangkalan juga dipicu kerusakan ekologi di daerah aliran sungai dan hancurnya hutan di kawasan hulu. Jembatan-jembatan baru yang dibangun untuk memperlancar jalan darat juga menghalangi kapal-kapal yang lewat. Perjalanan Soekarno dilakukan melalui Anjir Serapat yang menghubungkan Sungai Barito ke Sungai Kuala Kapuas. Dilanjutkan melalui Anjir Kalampan menembus Sungai Kahayan. Presiden Soekarno lantas mengikuti Sungai Kahayan ke arah Pahandut, kota Dayak yang oleh Presiden pertama Republik Indonesia itu didesain sebagai ibu kota negara masa depan dengan nama Palangkaraya. Walau ternyata sekarang harapan itu belum menjadi kenyataan. Sebab keputusan Presiden Joko Widodo bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur yang dipilih menjadi ibu kota negara yang baru.